Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Fauziah, mahasiswa semester 4A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke, mari kita langsung ke materi. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang kecerdasan, alangkah lebih baiknya kita mengerti apa itu pengertian dari kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan yang digunakan untuk memahami informasi, memecahkan masalah, dan membentuk pengetahuan dan kesadaran, serta menciptakan produk-produk dan karya-karya. Nah, selanjutnya yaitu teori perkembangan kecerdasan. Secara umum, perkembangan kecerdasan terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Intelligent quotient. Intelligent quotient atau IQ, kecerdasan intelektual, menggambarkan inteligensi atau kecerdasan sebagai rasio antara usia mental dan usia kronologis. Usia mental dapat diartikan sebagai kapasitas otak yang diukur berdasarkan usia rata-rata anak yang memiliki standar berpikir yang sama, sedangkan usia kronologis adalah umur anak ketika dilakukan tes IQ. 2. Emotional intelligence. Emotional intelligence merujuk pada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional merupakan sebuah perkembangan teori kecerdasan yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Kecerdasan ini ditemukan berdasarkan hasil penelitian tentang neurolog dan psikolog yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. 3. Spirit quotient. Spirit quotient adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 4. Multiple intelligence. Multiple intelligence disebut juga dengan kecerdasan jamak, yaitu jenis kecerdasan hasil penemuan dari Howard Gardner. Menurut Gardner, manusia tidak mempunyai satu intelijen, tetapi memiliki banyak intelijen yang masing-masing berbeda di setiap individu. Masing-masing intelijen ini meliputi keterampilan yang unik. Selain itu, pada sebagian individu bisa memiliki beberapa kecerdasan sekaligus. Nah, dalam materi ini kita akan mengupas lebih dalam tentang kecerdasan jamak menurut Howard Gardner. Dulu, keberhasilan seseorang untuk masa depan diukur dari tingkat kecerdasan, padahal dulu kecerdasan hanya ditinjau dari aspek intelektual. Padahal di otak kita terdapat beberapa kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat kekeliruan tentang kecerdasan yang hanya mencakup 2 aspek, yaitu matematika dan bahasa. Sebaiknya, selain dari aspek tersebut, harus juga meliputi beberapa aspek yang lain, yaitu kinetis, musikal, visual, spasial, interpersonal, dan naturalis. Jenis-jenis kecerdasan tersebut disebut dengan kecerdasan jamak yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Aspek kecerdasan jamak. Gardner mengemukakan terdapat 8 aspek kecerdasan jamak. 1. Kecerdasan linguistik. Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan gagasan tentang dirinya dan memahami orang lain, serta untuk mempelajari kata-kata baru atau bahasa lain. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan yang tergambar melalui ciri-ciri, yaitu 1. Mendengar dan merespons setiap suara dan ungkapan kata. 2. Menirukan suara bahasa, membaca dan menulis. 3. Belajar melalui menyimak, membaca, menulis, dan diskusi. 4. Menyimak, memahami, mengurai, menafsirkan, dan mengingat apa yang diucapkan. 5. Memahami, meringkas, menafsirkan, dan menerangkan, dan mengingat apa yang telah dibaca. 6. Berbicara kepada berbagai pendengar, berbagai tujuan, dan mengetahui cara berbicara secara sederhana, fasih, persuasif, atau bergairah pada waktu yang tepat. 7.
memahami dan menerapkan aturan-aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan menggunakan kosakata. 8. Mempelajari bahasa lainnya. 9. Membuat tulisan, puisi, bercerita, berbicara, menulis, atau menyunting. 9. Berbicara bentuk bahasa baru atau karya tulis orisinil atau komunikasi oral. 2. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan untuk memahami dasar-dasar operasional yang berhubungan dengan angka dan prinsip-prinsip serta kepekaan melihat pola dan hubungan, sebab akibat serta pengaruh. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan yang memiliki ciri-ciri: 1. Melakukan operasional angka seperti menghitung. 2. Membuat ulasan berdasarkan penalaran. 3. Mengurutkan. 4. Berpikir sebab akibat. 5. Merumuskan hipotesis. 6. Merumuskan keteraturan konseptual atau pola numerik. 7. Merumuskan pandangan hidup yang rasional. 3. Kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk membentuk suatu gambaran mental tentang tata ruang atau menghadirkan dunia mengenai ruang secara internal di dalam pikirannya. Kecerdasan spasial adalah kemampuan yang dapat digambarkan melalui ciri-ciri: 1. Menata ruang dan menciptakan suatu tata ruang. 2. Membayangkan sesuatu seperti benda, tempat, perjalanan. 3. Membentuk sesuatu seperti membuat pahatan dan menciptakan karya seni, serta menggambar, melukis, merancang tata ruang dari sesuatu yang ada di sekitarnya. 4. Menghasilkan pengetahuan berdasarkan suatu ilmu seperti topologi dan anatomi. 4. Kecerdasan kinestetis jasmani. Kecerdasan kinestetis jasmani adalah kemampuan menggunakan seluruh tubuh dan komponennya untuk memecahkan permasalahan, membuat sesuatu atau menggunakan beberapa macam produksi dan koordinasi anggota tubuh dan pikiran untuk menyempurnakan penampilan fisik. Kecerdasan kinestetis jasmani adalah kemampuan yang berkaitan dengan fisik dan gerak yang dapat digambarkan melalui ciri-ciri: 1. Bergerak dengan daya kontrol tubuh yang baik, seperti berjalan, melompat, menangkap, dan melempar. 2. Menyentuh objek di sekitarnya. 3. Memanipulasi benda seperti kursi digunakan sebagai mobil. 4. Responsif terhadap lingkungan, misalnya menggerakkan tubuh atau tangan saat merasakan angin bertiup. 5. Berpikir mekanis. 6. Mengingat apa yang dilakukan. 7. Membuat kerajinan tangan. 8. Berolahraga. 5. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk mendengar dan mengenali pola, mengingat dan bereaksi sesuai dengan musik yang didengar, serta menghasilkan musik dengan intonasi suara, irama, dan warna nada. Kecerdasan musikal adalah kemampuan yang memiliki ciri-ciri: 1. Memahami dan menangkap nada, irama, dan warna nada, serta memainkan alat musik di rumah atau di sekolah. 2. Bereaksi terhadap alunan musik, bahkan yang rumit sekalipun, dan memunculkan emosi sesuai dengan musik yang didengar. 3. Mengingat melodi lagu dan suka belajar apabila ada iringan musik. 4. Bernyanyi untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan mengikuti irama musik. 6. Kecerdasan intrapersonal. Persamaan dengan kecerdasan intrapersonal dengan kecerdasan interpersonal, keduanya dikenal sebagai kecerdasan dari the personal intelligence. Kecerdasan intrapersonal menurut Gardner merupakan kemampuan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perasaan-perasaan yang ada pada diri sendiri, seperti perasaan senang ataupun sedih. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengekspresikan diri yang dapat digambarkan melalui ciri-ciri: 1. Mengetahui siapa diri mereka dan apa yang mereka capai di dunia ini. 2. Merenung dengan cara menyendiri untuk mengetahui kebutuhannya dan mengaksesi batiniah diri. 3. Sensitif terhadap nilai diri dan menyadari perasaan diri. 4. Sensitif terhadap tujuan hidup. 5. Menyadari kekuatan dan kelemahan diri. 7. Kecerdasan interpersonal. Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan melihat dan memahami perbedaan mood, temperamen, motivasi, dan hasrat orang lain, dan bekerja sama dengan mereka.
Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain yang dapat digambarkan melalui ciri-ciri: 1. Berhubungan dengan orang lain. 2. Berteman dan memiliki banyak teman. 3. Menikmati suasana ketika berada di tengah-tengah orang banyak. 4. Membaca maksud hati orang lain. 5. Berkomunikasi. 6. Menengahi pertengkaran. 7. Menjadi pemimpin di sekolah ataupun di rumah. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalisme merupakan kemampuan memahami alam sekitar, mengenali binatang dan tumbuhan di lingkungan sensitif terhadap corak yang berkaitan dengan dunia alami, seperti awan formasi, batu untuk mengenali dan mengklasifikasi sejumlah spesies, flora dan fauna, serta lingkungan. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan alam yang dapat digambarkan melalui ciri-ciri: 1. Mudah berinteraksi dengan binatang, seperti suka merawat hewan peliharaan atau berada di dekat akuarium. 2. Mudah berinteraksi dengan tumbuhan, seperti suka berkebun atau berada dekat kebun. 3. Mudah beradaptasi dengan kondisi alam. Jika sekolah ingin menerapkan multiple intelligence di dalam sistem pendidikannya, maka dibutuhkan inisiatif dari setiap guru untuk mencoba, memulai, dan bersedia untuk keluar dari zona nyamannya masing-masing. Guru dan orang tua harus bersinergi agar memiliki pandangan yang sama di dalam memberikan pendidikan bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan keunikannya masing-masing. Kesamaan pandangan dapat diciptakan melalui pertemuan berkala antara wali kelas, guru BK, dan juga orang tua siswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, itu murni kesalahan dari diri saya sendiri karena saya masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.